Berdoalah dengan hati yang takut. Takut tidak dikabulkan oleh Allah. Takut kalau doa itu tadi tidak sesuai dengan apa yang kita perlukan. Jadi gini, sewaktu kemarin saya sudah sampaikan perumpamaan yang mengetuk pintu, ngebel. Sekali, dua kali, tiga kali tetap terus dibel. Dan sewaktu dibuka itu pun bermuka yang manis. Tapi dengan muka yang manis tadi itu, harapan tadi di dalam hati, ada rasa takut ditolak. Takut ditolak oleh orang yang kita datangi. Rasa takut. Walaupun di dalam hati juga kita timbulkan yakin Allah pasti akan mengabulkan. Jadi banyak orang-orang sekarang tadi yang disampaikan, ya Allah kabulkan doa kami kalau engkau ingin mengabulkannya. Insyi'ta. Lucu. Jadi kan seakan-akan kita ini tidak perlu. Sakarepmu lah Gusti. Kabulmu ya kabulke ya karepmu rai karepmu. Ini bukan doa. Ini menantang. Siapa sing duwe anak ngomong? Gendongan digawe nang njaba sithik ya, Pak. Jak dalan-dalan tukoke kerupuk. Jadi takut. Di samping takut juga ada rasa tomak. Tomak itu tidak cukup. Di dalam Habib Ali berdoa, tami'un fi atak. Ya Allah, saya tamak atas pemberianmu. Jadi kurang terus. Wajib kita mengatakannya. Allahumma inni tami'un fi atak. Raghibun fi ridhak. Mustaslimun li ghadab. Ini luar biasa doa itu. Doa Habib Ali itu diawali Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi. Subhanallah. Kalau seseorang itu kenikmatannya, kebahagiaannya, legone itu kalau taat, itu insya Allah orang sudah tergolong orang yang paling selamat di dunia. Beda sama kita. Kenikmatan yang kita rasakan kalau mendapatkan makanan dan minuman yang enak. Atau kita duduk di udara yang dingin sejuk, di Tawangmangu, itu nikmat bagi kita. Tapi bagi orang-orang yang soleh bukan itu kenikmatan. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Wis komplit. Semua yang kami miliki, umur, roh, jasad, harta, semua kami harap ridho darimu ya Allah. Kalau engkau meridhoi diri kami, engkau meridhoi kehidupan kami, niscaya bagi kami tiada kesulitan yang kami rasakan karena engkau ridho. Orang kalau diridhoi itu tidak pernah akan berasa capek atau sulit, tidak ada. Ridho. Wong nek diridhoi iki salah-salah sithik tetep diridhoi. Ridho. Anak iso apa tuh? Ning di wong iki. Bapake mboke nek ora. Kalau ada minta tolong bukan melama. Soalnya anaknya masih seneng cerita-cerita, dijak ning mburi cedak kono, cedak undak-undakan, kayak ono kerupuk. Ya. Kerupuk, kayak anak kerupuk. Jadi itu doa. Jadi tomak. Ya Allah, kami tomak dengan pemberian-pemberianmu. Kalau sudah orang itu tomak dengan pemberian Allah, menunjukkan bahwa dia ini haus. Kurang terus, minta terus. Di sini bukan permintaan seperti apa yang kita minta orang-orang seperti kita ini. Mereka itu permintaannya tomaknya itu tami'un fi atak. Atak itu pemberian Allah, itu ada pemberian-pemberian yang kita tidak tahu.
Pemberian-pemberian bagi kita itu kan seakan-akan harta, seakan-akan rumah yang bagus, mobil yang bukan itu. Kalau itu ya pemberian Allah juga bukan. Cuman itu buat dia, buat mereka yang berdoa ini tadi seperti Habib Ali kecil itu. Jadi kalau minta kata Habib Abdullah tadi, jangan meminta sesuatu yang sepele. Mintalahnya seperti yang kemarin sudah kita bawa. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Yesus gede. Jadi kalau minta itu jangan minta yang sepele-sepele. Ya Allah berilah kepada saya istri yang solehah kecil. Akeh ya. Sak dunia itu solehah aja akeh. Bukan kita tidak boleh minta itu, boleh. Tapi coba kuwi wis mbok jaluk. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi. Minta itu tak wae. Itu kalau kamu diberi oleh Allah fi ta'atika, ya Allah jadikan ketaatan kepadamu itu satu kegembiraan bagiku. Pasti sama Allah didatangkan wanita yang solehah atau laki-laki yang soleh. Pasti didatangkan rezeki yang manfaat. Pasti didatangkan kepada kalian suatu kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Nikmat itu dua macam. Ada nikmat menghadapi ujian dan nikmat mendapatkan pemberian. Jangan dianggap ujian itu tidak nikmat. Ya, jadi kalau kita ini mendapatkan sesuatu masalah atau apa, kalau memang itu mau dianggap masalah ya jadi masalah. Tapi kalau itu menjadi pelajaran, insya Allah menjadi satu hal yang luar biasa. Jadikan semua yang kalian lihat, jadikan semua yang kalian alami adalah pelajaran bagi kalian. Jangan dijadikan masalah. Kalau dijadikan masalah nanti kalian juga sulit. Abot masalah. Tapi kalau pelajaran mesti ada jawaban. Pelajaran dikasih jawaban di dalam Al-Quran itu ada jawabannya kabeh. Semua dijawab di dalam Al-Quran. Tidak ada satupun yang luput. Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad telah menjawab semuanya. Cuman kadang kita ini tidak mau membuka jawabannya, digolek dewe. Akhirnya stres. Contoh, kalau orang ujian itu biasa dikasih apa? Kisi-kisi Pak ya. Kisi-kisi. Kisi-kisi itu jawaban-jawaban daripada ujian-ujian. Gitu. Soal, jawaban soal. Ya. Cara menjawab soal ini. Gitu. Materi soal apa ini. Al-Quran ini, Anda ini dikasih tahu sama Al-Quran. Anda dikasih hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama Allah dibawa di samping Anda ini ada Al-Quran. Al-Quran itu hudan linnas. Petunjuk bagi manusia. Dan dari Al-Quran itu Anda dikasih orang yang akan menerjemahkan Quran ini. Dan berakhlak Al-Quran. Yaitu Nabi Muhammad. Penerjemahnya Nabi Muhammad. Akhlaknya Nabi Muhammad. Quran berjalan adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diberi sama Allah. Nabi Muhammad sudah tidak bersama kami Habib. Sahabat. Sahabat tidak bersama kami. Terus tabi'in sampai sekarang ulama. Banyak masih mereka yang menerangkan Al-Quran. Karena kita tidak pernah mau tahu jawaban Quran dan jawaban Rasulullah. Yang kita ambil jawaban-jawaban dari Google. Pak Google, saya kalau punya masalah ini bagaimana cara ngatasinya? Kata Google, utang sama bank. Kamu nanti akan selesai masalah kamu. Kamu punya masalah apa? Saya punya masalah bisnis menurun. Lah bagaimana supaya maju? Kamu harus ambil bank, utang sekian sama bank. Terus dia diterangke ke Google. Per bulan sekian persen, nanti sekian persen. Kalau kerjaan kamu begini, kamu akan pinter Google. Ternyata setelah dilakoni kok meleset. Katanya Mbak Google, sing bodoh kowe. Loh, malah disalahke karo Google, kurang ajar Google ini. Karena apa? Pedoman kalian bukan Quran. Pedoman kalian bukan Rasul. Pedomannya Google nanti. Akhirnya ya Google gue. Tiba jungkel. Tapi setelah kalian buka Al-Quran, oh caranya untuk bisnis supaya lancar, tidak harus hutang rentenir. Semampu kamu, modal sekian kerjakan. Nah ini karena ada pedomannya. Terus dibarengi dengan doa. Ikhtiarnya benar, doanya itu untuk memperlancar. Istilahnya pelicin. Rezeki ini disiapkan Gusti Allah, tambah licin. Contoh lagi kemarin kan saya contohkan tentang istri. Istri saya itu saya kalau bangun tidur pagi,
Wes mesti digawe susu kopi tanpa saya minta. Mesti melek wis cemepak susu kopi di samping saya. Supaya lebih nikmat sing nyuguhke kuwi mau. Malam sebelum tidur saya rayu sih. Tolong ya, besok bangun tidur kalau bisa buat no susu. Kopinya segini. Saya yakin kalau engkau yang membuatkan itu nikmatnya tidak ada dua. Padahal pasti digawe. Ini tapi tak omongi tambahin ngono. Istri itu belum bangun wis guyu sih. Masya Allah, bojoku hebat tenan ini. Padahal siapa hari dia buatkan. Dengan ucapan begitu tambah senang. Di sini juga Allah pasti akan mengabulkan doa kalian walaupun kalian tidak berdoa. Tapi dengan doakan dari doa yang kemarin juga kita bawa, Ilahi lastulil firdausi ahla. Kita minta, ya Allah, saya ini bukan ahli surga, bener. Kowe iki ora mungkin lebih surga, mestine ngono kuwi. Tapi Allah tidak. Allah senang kalau ada orang-orang yang di situ. Allah juga justru apa? Menginginkan orang-orang ini berdoa. Dan Allah Subhanahu wa taala istilahnya memerintahkan ud'uni astajib lakum. Minta, ayo tak kabul ke jaluk. Allah senang kalau mendengar ada orang-orang yang tengah malam meminta. Senang apalagi orang semua tidur, kalian doa. Wah, subhanallah. Rasakno pisan-pisan tangi aku. Aku wis tangi tapi dongaku ora enak, Beb. Lah yo tangimu kepeksa. Coba tangimu aku tak melu para wali bangun di tengah malam. Orang kadang 5 menit 10 menit sebelum subuh lah. Melek kamar mandi ambil air wudhu. Ya Allah, saya kepingin melakukan seperti yang dilakukan Rasulullah. Kepingin dilakukan para sahabat Rasul dan kepingin melakukan seperti wali-wali Allah. Wis pura-pura jadi wali sik. Bismillahirrahmanirrahim. Wis rampung salat to. Terus habis itu kamu doa. Doa Rabbana atina fid dunya hasanatan. Doa Rabbana atina fid dunya hasanatan kamu baca di waktu duhur sama waktu tahajud rasanya beda. Nek ora percaya lakonono. Ayo, nek isih padha berarti urung turu kowe. Lah iya ket duhur ora turu-turu kowe. Nek kamu tidur bangun tidur terus kamu ambil air wudu, kamu doa Rabbana atina fid dunya hasanatan. Apa nek njelok bojone ning kono jek turu. Sebelah kono dulu anaknya turu karo ngorok kabeh karo ngiler. Terus di dalam hati itu ada rasa kesian sama anak. Delok bojo kesian itu ndongone tenanan. Rabbana atina, ya Allah itu istri saya. Dituding barang. Itu istri saya ya Allah. Seakan-akan Tuhan di depan kita. Itu anak-anak saya ya Allah. Saya tidak tahu masa depannya. Aku titipkan semua kepadamu. Wah enak itu ya Allah. Coba gue melek ngono. Ini tengah wengi dilelah gue melek terus delok bapak mbokmu turu. Dongakno kaya ngono kuwi. Mesti kabul dongamu. Dan mesranya doa itu tadi Allah senang dengarkan iki sing tak anteni drun kowe iki kan biyen kon donga ora donga-donga. Malah pelayon rono pelayon rene. Ada orang yang kadang begini. Habib, saya ini sudah mentok tok wis ora iso tidak ada jalan lain, Beb. Ini seakan-akan mentok. Lah itu memang gayane Gusti Allah, drun. Kamu itu dibuat sama Allah nganti mepet mentok-mentok jeduk sirahmu. Kalau sudah sampai mentok pojokan ayo arep mlayu nang ndi istilahnya ngono kuwi kaya tikus lho. Tikus itu dioyak-oyak sampai mentok itu baru digini-gini. Ayo mau kemana kamu tikus? Tutuk tok mati. Lah nek awakmu ora karo Gusti Allah dipanjangke umur. Iki sing tak karep-karepku kuwi ngene iki lho. Kowe iki tak ngeneke. Arep nang ndi wae ora iso. Gusti lah iki sing tak enteni. Lambemu ki 50 tahun tidak pernah gusta-gusti. Gor ngalor ngidul mendem wae. Ngalor ngidul misale ngono kuwi. Dipepet-pepet sama Allah jebret lah wis ngono baru ya Rob iki sing tak enteni. Memang nasibmu ki memang tak gawe memang kowe ki wong surga. Cuman awakmu ki lali nek kowe ki tak gawe surga sebab ora mudeng. Dadi mendem-mendem sik. Lah karo Gusti Allah ki ben rampung sing mendeme pepet gesek. Duel. Misalnya sampai pojokan lah arep nang ndi kowe. Tadi saya baru diceritakan tadi saya berbagi Pak. Seorang misalnya ada orang tua, banyak orang-orang tua yang mestinya dia itu mau diampuni itu dosanya sama Allah dibuat jatuh saya. Wong tuane ini tipe angel warase angel. Sikile wis tuwa.
umur swidak, umur 70. Ya wis tinggal lungguh tok ning nggon musala kok ning ngene ngelitah sepeda. Astagfirullah. Astagfirullah. Wis ngono tok, ora iso apa-apa. Lah iki sing dinteni karo Gusti Allah. Memang kudu sikilmu tak pedhot sik. Ora tak pedhot ngene iki kok jek kluyuran wae lah ngono. Dadi wong nek sikile pedhot syukuran alhamdulillah Gusti. Pun pedhot Gusti alhamdulillah. Ini tinggal saya melakukan kebaikan-kebaikan. Nek mboten mang pedhot Gusti, saya setiap hari cek nonton biskop. Nek ora mang pedhot Gusti, saya cek nguyak wedok ngalor ngidul. Alhamdulillah pun pedhot. Nek ora pedhot Gusti, kula cek ngepil, kula cek mendem, kula cek nyabu. Lah alhamdulillah Gusti wis pedhot ya nang goleki bola wis ora enak. Sapa sing nyedaki wong pedhot? Wis ora ana ora duwe duit jelas fakir, ora duwe duit wis ora iso apa-apa ning omah. Ya sudah. Lah iki kate Gusti Allah iki lho sing tak anteni iki lambemu iki. Kan biyen gor nyabu wae. Kan biyen gor mendem wae, kan biyen gor ngene iki tak anteni lah ngono. Paham? Jadi nek ndonga ya ngono. Terus doa itu